Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kali ini pribadi akan membuat sebuah info aja ya tentang blog sepeda motor Honda Vario. Bukan yang ini dia, yang 125-nya. Nah ini dia. Oh, ini yang 110. Itu bloknya beda dengan yang ini. Lebih besar piston yang Vario 125 daripada yang 110. Kalau 110 itu diameternya hampir sama dengan Beat, cuma dia agak jenong, agak cembung, bukan cembung ya, agak jenong. Ya pokoknya pistonnya itu agak nongol ya. Ya kalau Vario yang 110 ini. Kalau yang 125 ini itu cenderung ke nih. Ngumplek. Nih. Ya, demikian ya. Ke dulu tak ambilin. Nah ini. Demikian ya. Ini kemarin udah diganti, cuma kendala kosong lagi. Ini oversize berapa ini? Oh ini tadinya standar ini. Tadinya standar. Bisa kita lihat. Ini standar ini. Pokoknya diurek-urek aja ini. Di bagian sininya itu akan terlihat ya, standar ataupun 100. Bisa dilihat. Tak zoom dulu. Itu akan standar itu. Kelihatan. Kalau lagi. Itu bisa dilihat. Nah itu STD itu. Nah, standar lah. Tuh. Udah kelihatan. Kalau kena lampu ya standar. Pokoknya di sini STD ini tuh. Dilihat. Kelihatan TD-nya aja. STD standar ini. Kalau 100 ataupun udah di oversize kayak gini. Ini udah di oversize. Demikian ya. Nah itu ada tulisan 100 1.00 ini 100. Kalau ini masih standar. Maaf pemirsa, lagi makan permen. Nah pokoknya demikian. Kalau mau aman, sebenarnya ini aman-aman kan masih standar. Terus ini 100. Ada lagi yang 50, tapi 50 saya pasang di sini. 50. Kalau 25 belum pernah nanya ya. Kalau dari standar ke 25, 50, 75, 100. Tapi pribadi karena terlalu kasar bloknya ataupun boringnya. Kalau di 25, kalau dikasih 25 itu biasanya kurang baik ya, maksudnya masih ada goresan-goresan. Jadi pribadi ambil 50 aja, jadi langsung mandes pinggirnya semua. Karena kalau cuma 25 biasanya ada yang miring ataupun ada yang masih goresannya nggak bersih, itu biasanya pas di kolternya dia. Pas di kolternya itu enggak terlalu bersih. Inilah berantakan pemirsa. Ini udah jadi dia. Vario 125. Aman nggak kalau oversize 50 atau 100? Aman. Yang penting radiatornya ataupun pelumas olinya dijaga.
biar nggak apa ya, kehabisan oli. Biasanya itu yang telat ganti oli, kehabisan oli, ataupun kehabisan radiator bocor, itu yang menyebabkan biasanya panas dalam bloknya ini, biasa memuai atau pistonnya memuai kelebihan panas. Itu yang biasa menyebabkan terjadinya macet ataupun kehabisan oli. Ketika suhu panas itu biasanya maaf, soalnya kita syuting itu di pinggir, bukan di pinggir jalan sih, cuma ya memang bengkelnya di dekat jalan. Nah, nah kalau apa ya, inilah kalau kehabisan oli. Terus kalau bloknya sendiri itu modelnya tuh ada kodenya. Nah seperti ini tuh yang Vario 125 ya, seperti ini. Ada kodenya itu KZR. Nah itu seperti ini, AHM 124 cm3 KZR aja. Kalau 14 nya abaikan aja. Ini KZR. Ini untuk lubang radiator, tuh ada lubang radiatornya. Itu cacat kehabisan oli, udah nggak halus lagi. Pokoknya kalau saat kelebihan panas, oli kan panas, jadi biasanya oli itu kayak ibarat air, kena panas dia memuai di dalam mesin. Padahal nggak berasap, tapi kok kurang oli ya. Memang karena dalam pemakaian ataupun saat kita kendara itu kan suhu panas ya, ataupun biasa musim panas atau kemarau panas juga. Itu biasanya bukan panas berlebih, jadi harus diperhatikan radiatornya ataupun oli mesinnya, jangan sampai telat ataupun sampai kehabisan. Itu parah ya kayak gini. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, apalagi ya? Kalau yang sana ya semua, kalau yang ini ya sama, pakai radiator juga. Tapi ini radiatornya sudah bocor. Jadi ya kalau jauh-jauh ya mikir harus berhenti, jarak berapa kilo harus berhenti lagi, dinginkan dulu mesin, soalnya radiatornya bocor. Apa mas pengaruhnya kalau radiator bocor? Ya itu tadi, panas berlebih, terus gampang macet, terus tarikannya itu agak berat, soalnya itu kan mesin itu bergerak dengan sangat ekstrim. Beda kalau dengan yang pakai yang pakai radiator nggak bocor ya, itu alami, suhunya terjaga. Kadang biasanya itu kalau tanda dan bila radiator panas ataupun panas berlebih, tanda lampu yang bagian sini itu akan menyala. Nah ini kan lampu mil ya, ini lampu malam, terus ini lampu radiator. Jadi jika kita nyalakan itu, kalau panas berlebih dia akan membaca suhu yang ada pada motor, pada mesin. Ketika dingin begini nggak bunyi dia, nggak nyala. Tapi ketika kalau sudah suhu mencapai berapa derajat, nggak tahu berapa derajat gitu ya, pokoknya sudah melebihi panas berlebih, itu baru si lampu ininya itu nyala. Ini juga pakai, tapi ini stabil ya karena radiatornya nggak bocor. Ini jarak 1 kilo ini sudah panas sekali, ini sudah nyala ya, nyala terus warna merah. Jadi harus berhenti dulu. Pokoknya kalau ini nyala, pas kita kendarai nyala, itu berhenti dulu lah, nggak usah diteruskan. Ya bisa diteruskan, cuma sengsara nanti mesinnya, kasihan.
Ini nggak panas, baru dingin kok. Baru dingin. Nah udah. Gimana kalau habis di oversize ataupun diganti blok, Mas? Kalau dipakai jauh ataupun muatan nggak apa-apa, ataupun ada kendala, yo baiknya ya dikasih muter-muter dulu ya, dikendari sendiri dulu, ataupun jalan-jalan, nggak usah buat muatan dulu. Kalau buat muatan ya bisa, tapi jangan terlalu banyak. Boncengan juga ya pelan-pelan aja. Paling 20 km per jam, 40 km per jam. Kalau mau naik lagi sini ya nanti kalau sudah panas, sudah si pistonnya udah mulai menyatu ataupun mengurangi gesekan. Ya pokoknya sudah tua sekali. Nah itu barulah bisa digeber. Kalau di oversize ganti injektor enggak, Mas? Kalau injeksi kalau injeksi oversize 50 dengan 100 itu masih aman, tapi kalau mau 100 ke atas lagi biasanya ganti injektor, karena saat digas itu kalau yang over 100 ke atas ya agak berat ya, konsumsi bahan bakarnya itu lebih banyak. Kalau cuma 100 dengan 50 masih ditangani oleh injektor yang bawaan si Vario ini. Kemudian ini udah proses 50 nih, nggak masak. Oke, mungkin cukup sekian intermezzonya tentang Vario 125. Apabila ada pertanyaan, komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.